Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husnul Khotimah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari dari program studi Perbankan Syariah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul pelaksanaan pelayanan pembiayaan. Nah, jadi pelayanan pembiayaan di bank syariah bukanlah sekedar proses transaksi keuangan, tetapi merupakan bagian dari pengamalan nilai-nilai Islam. Prinsip syariah mengajarkan bahwa pelayanan yang baik mencerminkan akhlak, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab. Keberhasilan pembiayaan tidak hanya terletak pada akad atau produk, tetapi ditentukan oleh bagaimana pelayanan itu diberikan kepada nasabah. Baik dalam hal sikap tegas, transparansi akad, pemahaman syariah, hingga kepuasan pelanggan. Pelayanan yang prima dan beretika akan menciptakan loyalitas dan kepercayaan nasabah kepada bank syariah. Oleh sebab itu, pembahasan bab ini sangat penting sebagai dasar operasional dan strategi hubungan jangka panjang antara bank dan nasabah. Nah, kita masuk pada poin pertama, yaitu filosofi etika pelayanan pembiayaan. Etika pelayanan dalam bank syariah bukan hanya sekedar konsep teknis, tetapi berpijak pada fondasi nilai-nilai spiritual Islam. Pelayanan adalah bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap tindakan dalam memberikan layanan kepada nasabah dianggap sebagai ibadah apabila dilakukan dengan niat yang benar. Etika juga mencakup adab dalam berinteraksi seperti sopan santun, kejujuran, dan sikap rendah hati. Tujuan utamanya adalah menciptakan hubungan yang harmonis antara bank dan nasabah yang berlandaskan prinsip tolong-menolong atau ta'awun dan menjauhi praktik yang mengandung unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, filosofi etika pelayanan ini bersumber dari ajaran Al-Quran dan Sunnah, seperti prinsip yang pertama amanah atau kepercayaan, yaitu petugas bank harus jujur dan menjaga kepercayaan nasabah. Yang kedua, adil dan transparan, yaitu tidak boleh berat sebelah dalam melayani. Dan yang ketiga, ihsan atau memberikan lebih dari yang diminta, yaitu memberikan layanan yang maksimal walaupun tidak diminta. Poin selanjutnya, etiket dan etika finansi official bank syariah. Etiket adalah tata krama atau aturan sopan santun dalam pergaulan sosial. Ia bersifat lahiriah, berkaitan dengan perilaku, tampak seperti cara berpakaian, berbicara, bersikap, dan bagaimana seseorang membawa diri di depan orang lain. Etika lebih dalam berkaitan dengan prinsip moral dan nilai kebaikan yang menjadi landasan tindakan. Etika lahir dari nilai, keyakinan, serta prinsip agama atau profesionalitas seseorang. Financial official adalah ujung tombak bank dalam menjalin hubungan dengan nasabah. Ia berperan sebagai perpanjangan tangan bank yang menjelaskan produk pembiayaan, menganalisis kelayakan nasabah, menjaga komunikasi dan kepercayaan dengan nasabah, menjadi konsultan bagi kebutuhan keuangan syariah nasabah. Dengan peran ini, financial official bukan hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai duta nilai-nilai Islam dan integrasi profesional dan syariah. Nah, ciri-ciri financial official yang baik yaitu beretika Islami. Financial official dan syariah harus memiliki etika Islam, yaitu menjunjung tinggi amanah, tidak menipu nasabah, jujur dalam menyampaikan informasi, taat pada prinsip syariah dan menghindari riba. Yang kedua, berpenampilan dan berperilaku baik atau beretiket, bahwa financial official yang baik harus
yang baik, maka nasabah akan terus menggunakan produk dan bahkan merekomendasikannya ke orang lain. Unsur-unsur pelayanan prima meliputi yang pertama, ketanggapan, yaitu cepat dalam menanggapi kebutuhan atau keluhan nasabah. Yang kedua, kepedulian, yaitu memahami dan memperhatikan kebutuhan nasabah. Dan yang ketiga, jaminan, yaitu memberikan rasa aman terhadap transaksi dan kejelasan informasi. Nah, poin selanjutnya, nilai dan kepuasan pelanggan. Nilai pelanggan adalah manfaat yang dirasakan oleh nasabah atas produk dan pelayanan yang diterima dari bank syariah dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan seperti waktu, biaya, tenaga, dan kepercayaan. Dalam bank syariah, nilai ini juga mencakup kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah dan ketenangan spiritual dalam bertransaksi. Kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan senang atau puas yang muncul setelah nasabah membandingkan antara harapan mereka terhadap pelayanan dengan kenyataan pelanggan pelayanan yang mereka terima dari bank syariah. Jika pelayanan sesuai atau melebihi harapan, maka nasabah akan merasa puas dan loyal. Nah, dampak dari kepuasan pelanggan jika pelanggan puas, maka akan terjadi yang pertama itu loyalitas nasabah meningkat, yang kedua rekomendasi kepada orang lain, yang ketiga hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan, dan yang terakhir pertumbuhan kinerja bank syariah secara berkelanjutan. Nah, tanggapan dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang pertama, bank syariah harus menghindari seperti pelayanan lambat atau tidak informatif, petugas yang tidak memahami produk syariah, sistem pelayanan yang rumit dan terbelit-belit, kurangnya edukasi kepada nasabah terkait akan syarat. Nah, ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Yang pertama, kualitas pelayanan, yaitu semakin baik pelayanan, ramah, cepat, akurat, semakin tinggi tingkat kepuasan nasabah. Nah, yang kedua, kecepatan dan ketepatan proses, yaitu proses pembiayaan yang tepat tanpa terbelit-belit sangat dihargai nasabah. Ketepatan dalam janji waktu, pencairan, atau keputusan pembiayaan sangat penting. Nah, yang ketiga, kejelasan dan transparan informasi, yaitu informasi yang disampaikan harus terbuka, tidak menyesatkan dan sesuai akal. Nasabah ingin merasa yakin bahwa produk syariah yang mereka pilih benar-benar sesuai dengan syarat syariat Islam. Yang keempat, perhatian personal atau empati, yaitu sikap empatik petugas dalam terhadap kondisi dan kebutuhan nasabah menumbuhkan rasa dihargai dan dimanusiakan. Nah, manfaat mewujudkan kepuasan pelanggan. Yang pertama itu loyalitas pelanggan. Nah, nasabah yang puas akan tetap menggunakan produk dan layanan bank secara terus-menerus. Mereka tidak mudah pindah ke bank lain meskipun ditawari bunga rendah atau insentif. Yang kedua, promosi dari mulut ke mulut atau word of mouth, yaitu nasabah yang puas secara sukarela akan merekomendasikan bank kepada keluarga, teman, atau relasi mereka. Ini adalah bentuk promosi paling efektif dan bernilai. Yang ketiga, menurunkan biaya pelayanan dan pemasaran, yaitu pelanggan yang puas tidak banyak mengeluh, lebih kooperatif dan membutuhkan sedikit intervensi. Biaya promosi menurun karena reputasi bank meningkat secara alami melalui pelanggan. Nah, poin selanjutnya, kualitas pelayanan jasa bank syariah. Kualitas pelayanan adalah ukuran seberapa baik itu pelayanan yang diberikan dapat memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Dalam konteks bank syariah, kualitas ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan fungsional, tetapi juga nilai-nilai spiritual dan akhlak Islami. Dalam sistem perbankan syariah, pelayanan terhadap nasabah merupakan ujung tombak keberhasilan operasional bank, karena produk perbankan adalah jasa yang tidak
syariah harus dilakukan? Yang pertama, pelatihan berkelanjutan, yaitu memberikan pelatihan tentang komunikasi, akhlak Islami, dan pemahaman akhlak pembiayaan kepada seluruh pegawai, khususnya yang berhadapan langsung dengan nasabah. Yang kedua, penguatan budaya kerja Islami, yaitu menanamkan budaya kerja yang didasari dengan ibadah, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya evaluasi kepuasan pelanggan secara berkala, yaitu menggunakan survei atau kontak saran untuk mengetahui keluhan dan harapan nasabah, lalu ditindaklanjuti secara konkret. Selanjutnya inovasi layanan digital, yaitu mempermudah akses layanan melalui mobil banking, internet banking syariah, serta penggunaan sistem antrean dan notifikasi modern. Nah, poin selanjutnya, kiat pelayanan prima dan mempertahankan pelanggan. Pelayanan prima di bank syariah adalah bentuk pelayanan yang ramah, cepat, tepat, jujur, amanah, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Pelayanan seperti ini menciptakan hubungan jangka panjang dengan nasabah karena mereka merasa dihargai secara manusiawi, diperlakukan adil tanpa diskriminasi, didengarkan dan dipahami kebutuhannya, diberi solusi yang maslahat dan sesuai syariat. Pelayanan prima yang konsisten akan membangun loyalitas nasabah, mengurangi angka perpindahan ke bank lain, dan menciptakan efek promosi alami dari mulut ke mulut. Nah, ada pun dampak positif dari pelayanan prima dan loyalitas pelanggan. Ketika pelayanan prima dijalankan secara konsisten dan nasabah merasa dihargai, maka bank syariah akan memperoleh banyak manfaat, antara lain yang pertama, meningkatkan loyalitas nasabah dan mengurangi risiko pindah ke kompetitor. Yang kedua, membentuk citra positif bank di mata masyarakat umum. Yang ketiga, mengurangi daya promosi karena rekomendasi dari nasabah sendiri. Yang keempat, menurunkan angka keluhan sehingga operasional lebih efisien. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai keberkahan karena pelayanan diberikan dengan ibadah dan akhlak Islami. Nah, jadi kesimpulannya itu pelayanan pembiayaan dalam bank syariah